Iya, iya, iya. Maaf ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung langsung aja ya, Bu Dokter. Ya Ya, Allah, Masya Allah. Gua silakan. akhirnya bisa ketemu lagi sama Dokter Bonti. Dokter Bonti itu adalah alumni SMA 8 angkatan tahun 90. Dia Yang disebutkan eh, tahunnya. enggak di sini harus disebutin biar Oh gitu ketahuan ya. kita itu Ketahuan positioningnya di kalau udah mana. sepuh. Gitu ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang udah join, Masya Allah. Ini menurut catatan gue, ini udah ada masih beratus orang sih, apa namanya, Bonti, yang gabung nih. Nanti kalau udah menjelang akhir, biasa sampai 3 ribuan yang join gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Nggak 70.000 ya kayak konser nanti Dewa. nyusul, iya, nyusul kapasitasnya GBK. Oke dok, selamat sore dok. Kita langsung aja topik kita sore ini cukup menarik. Kalau kemarin sore itu Sabtu ngomongin tentang orang-orang yang penyandang diabetes mellitus ternyata punya syarat ketika dia harus puasa. Nah Ya. ternyata orang yang hamil juga atau ibu menyusui itu ada kriterianya atau syaratnya ya dok ya. Mungkin Mbak Bonti bisa langsung cerita apa sih syarat bagi orang yang sedang hamil atau menyusui ketika dia mau berpuasa. Silahkan dok. Oke, kita mulai langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang Waalaikumsalam. hadir, bumil-bumil terkasih yang ikut join ya. Kita akan kali ini sharing nih. Sekarang nih hari-hari ini banyak sekali setiap ke ruang praktek pasti nanya boleh puasa atau tidak, boleh puasa atau tidak ya. Nah sebaiknya sebelum kita membahas tentang itu kita juga tinjau dulu ya dari sisi syariah agamanya. Sebenarnya Allah itu kan sudah memberikan rukhsah atau keringanan ya. Ada hadisnya bahwa orang musafir dan orang hamil itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi sebenarnya kalau Allah sudah memberikan hadiah seperti itu, akan senang ya kalau kita mengambil hadiah keringanan itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil tidak berpuasa, sebenarnya tidak apa-apa. Nanti di lain waktu bisa diganti ya. Ada yang mengatakan dengan fidyah, ada juga yang mengatakan dengan mengkodok di lain waktu. Itu dulu ya, Mas Radit ya. Nah, kedua, Iya, iya. kalau ingin puasa bagaimana? Karena kan rasanya nggak enak ya, nggak nyaman kalau yang lain puasa kita nggak puasa ya. Nah, syarat-syaratnya adalah boleh saja asal ibu hamil itu dalam kondisi sehat ya. Kemudian apa namanya? Satu, dia status nutrisinya harus baik. Jadi pertama berat badan ibu hamil itu ideal ya, bukan ibu hamil yang status nutrisinya rendah atau underweight ya. Jadi misalnya ada kan ibu hamil yang kurus ya, dia tidak punya cadangan lemak atau protein dalam tubuhnya yang bisa dimobilisir saat dia berpuasa. Nah, itu sebaiknya tidak berpuasa ya. Kemudian dari segi usia kehamilan, itu tadi dari status nutrisi ibu ya. Kemudian dari segi usia kehamilan, biasanya kalau usia kehamilan trimester pertama itu, ibu hamil kan sulit ya untuk makan. Kadang nafsu makannya berkurang, terus dia ada mual muntah juga. Mual muntah itu bisa yang mual muntah normal biasa saja, ada yang sampai nggak bisa makan sama sekali. Dan itu akan sulit untuk memenuhi kebutuhan selama antara buka puasa hingga sahur. Jadi saat itu tidak disarankan untuk berpuasa. Karena kan biasanya kalau hamil muda itu kita sarankannya makanan sedikit tapi sering. Jadi bisa tiap jam tuh makan. Nah, susah tuh dia Iya, kalau iya, harus iya. puasa gitu ya. Nah, yang ketiga Oke. saat hamil itu kan kita selalu periksa hamil dan kita dijelaskan sama dokter ya, ini bahwa janinnya bagus Bu, ukurannya beratnya sesuai dengan usia. Ada juga yang ini beratnya nggak bagus nih, harusnya udah 25 minggu tapi kok kecil seperti bayi masih 23 atau 24 minggu. Nah, itu berarti laju pertumbuhan janin atau berat janinnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa ya. Yang terakhir Iya, iya.
ibu hamil dengan kelainan-kelainan kondisi tertentu, misalnya dia ada diabetes mellitus, ada hipertiroid, Oh, sama penyakit-penyakit penyerta lain yang menyulitkan dia untuk mencukupkan makanannya. Gitu Mas Radit, untuk yang oh iya. syarat-syaratnya. Uh, Itu syarat bagi ibu hamil ya, yang ya, apa yang ingin namanya pada saat berpuasa. masuk bulan puasa ya. Jadi kalau Ya, misalkan dia apa namanya ragu, sebaiknya dia konsultasi dulu ke dokter ya, gitu ya dok ya, ya, betul, supaya betul, betul, betul. supaya apa yang dilakukan itu memang mengikuti kondisi kesehatan dirinya. Ya. Nah, sekarang kalau ada satu lagi kan, selain ibu hamil, ada juga ibu menyusui dok. Kalau ibu Ya. menyusui, gimana tuh persiapan dia untuk ikut puasa? Boleh apa enggak? Aman apa enggak? Nah, kira-kira gimana Ya. tuh? Ya, sekarang, nah kalau ibu menyusui, kalau ibu menyusui itu kan kalau 6 bulan ibu menyusui juga ini loh ya, mempunyai keringanan untuk tidak berpuasa ya, dari Oh, ya, hadisnya ya. Nah, ya yang jadi tadi jangan ya. takut sebenarnya untuk meninggalkan berpuasa. Karena gimana? Karena Mas Adit, ibu hamil dan ibu menyusui itu tercantum loh ya di Al-Qur'an, itu menerima Hmm. amanah yang besar dari Allah untuk mempersiapkan khalifah di muka bumi. Jadi kita Masya Allah. wajib memenuhi nutrisi janin yang ada di dalam kandungan gitu ya, itu adalah hukumnya wajib ya. Nah kemudian kalau ibu menyusui pada 6 bulan pertama itu kan bayi itu kan ASI eksklusif ya, jadi murni sumber makanan bayi itu hanya dari ASI ya. Jadi sebaiknya sih ya, sebaiknya kalau 6 bulan pertama tidak usah berpuasa dulu ya, kecuali misalnya dia bisa awal-awal di hari-hari awal pertama tuh misalnya dia asinya banyak sekali ya, asinya banyak sekali sehingga dia bisa merah atau memompa asi, nyetok banyak Ya. gitu ya, sehingga pada saat dia mau berpuasa itu selama berpuasa bisa menggunakan ASI yang sudah disimpan gitu ya, itu bisa Disimpan. mungkin Oh, ya. gitu. Dan sebelumnya juga dia, dan saat buka dan sahur juga dia harus bisa tuh memenuhi kecukupan Oh, nutrisinya, gitu. makan makanannya harus makanan sehat, suplemen-suplemen vitamin diminum ya. Karena dari Iya, penelitian iya, iya. memang ada penelitian bahwa saat ibu menyusui itu berpuasa, ada mikronutrien yang berkurang dari asinya tersebut. Nah itu harus dicukupi dengan minum suplemen kayak zinc ya, Oh, kalsium, magnesium tuh mungkin harus ditambah oke, suplemennya gitu. oke, Nah oke, oke. kalau sudah 6 bulan berikut kan bayi sudah pakai makanan pengganti ASI atau makanan Tambahan, ya. tambahan ya. Nah itu bolehlah berpuasa. Oh, iya, iya, iya. Oke, berarti kita udah ngebahas tentang syarat-syarat bagi ibu hamil untuk berpuasa maupun ibu menyusui pada saat mau berpuasa. Nah, ya. Nah, terus kemudian ada nggak sih resikonya dok kalau misalkan tetap dikekeh nih si ibunya yang lagi hamil sama si ibu yang menyusui tetap mau puasa Hmm. regardless ya Hmm. tadi yang udah disebutin ada keringanan tapi dia tetap kekeh iya mah harus Ya, ayo nanti harus gitu lah. Ada ya. nggak resikonya dok itu dok? Ya, resikonya apabila dia saat buka sampai sahur itu, selama sepanjang buka nih dia buka udah memakan makanan yang bernutrisi ya, membuka makanan yang berbuka dengan makanan yang banyak cukup mengandung protein ya, makronutrien maupun mikronutrien sampai sahur juga. Mungkin bayinya tidak apa-apa gitu ya. Tapi bila dia tidak bisa mencukupi ya, makanannya tidak diatur, makanannya asal-asalan. Kadang-kadang kan kita langsung berbuka dengan yang misalnya kolak gitu ya, manis-manis, terus akhirnya kita kenyang, terus akhirnya tidak makan makanan lain yang mengandung gizi sampai dengan sahur tuh hanya makan mungkin sekali yang makan besarnya. Nah itu kecukupan nutrisi untuk janinnya kan tidak terpenuhi. Ya, tentu pertumbuhan janinnya mungkin akan terhambat. Nanti mungkin pada saat diperiksa janinnya tidak naik berat badannya, berat janinnya gitu. Oh, oke. Nah, dari tadi Mbak Bonti selalu nyebut makanan yang bernutrisi dan sebagainya. Nah, ada nggak sih dok contohnya buat kita nih yang mungkin perlu dikasih tahu apa aja sih makanan yang bernutrisi baik itu dok?
kira-kira? Ya, misalnya ya yang lebih berkompeten tentu dokter gizi ya. Tapi kalau secara garis Oh, oke. besar, secara garis besarnya dia harus tercukupi makronutrien yaitu karbohidrat, protein, Oh, dan lemak oke. secara cukup ya. Dan Eh, mikronutrien, ya mikronutrien tuh vitamin, mineral ya. Dan cairan oke. harus cukup juga. Cairan harus cukup juga. Jadi misalnya kita harus atur seperti memindahkan pola makan di siang hari ke maghrib sampai sahur ya. Jadi misalnya saat Mm-mm. sahur kita berbuka dengan jangan yang berlebihan ya. Misalnya kita berbuka dengan kurma dulu ya kan, cairan Oke. dulu ya kan. Setelah itu makan makan besar. Makan besarnya harus cukup Mm-mm. ya, mengandung protein hewani maupun nabati ya. Protein hewani kan misalnya Oh. daging merah atau daging ayam, telur ya kan. Nah, protein nabati Mm-mm. misalnya dari tempe gitu ya. Itu Oke. kemudian jangan lupa cairan itu kalau bisa minimal 2 liter selama dari buka sampai Selamat. sahur. Jadi misalnya Oh, ya, tapi jangan langsung banyak karena bisa langsung kenyang ya. Jadi sedikit-sedikit ya, tapi bertahap. sering diatur bertahap gitu. Sama dengan yang baik yang hamil maupun menyusui, nutrisinya juga harus tercukupi ya, seperti sama aja, misalnya 2 kali makan besar dan 2 kali snack ya, atau bisa Mm. juga 3 kali makan besar dan 1 kali snack, itu harus terpenuhi semua gitu. Mm, 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 mm. Oke, berarti eh, halo, kok tiba-tiba Ya, hilang? Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. kedengeran. Tiba-tiba hilang. Ya, oke, ulangi berarti orang kalau apa yang disebut protein tadi udah boleh makan daging kambing ya dok ya, meskipun dia lagi hamil ya. Daging kambing boleh dong, siapa yang melarang daging kambing untuk ibu Hmm. hamil? Iya 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 benar 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 benar. Ya itu yang patut diketahui itu oleh para ibu Iya, hamil dan juga suaminya iya. kalau yang hadir hari ini. Ini orang-orang udah pada mulai nanya nih, tapi nanya bercanda mulu dok. Masa yang gimana syarat kalau laki-laki hamil ikut puasa kan nggak mungkin ya dok ya. Ini Ini pasti orang-orang pada temannya Mas ini. Radit deh, angkatan berapa tuh? Ini nih waduh kacau nih orang-orang tua Maksudnya cuman. angkatan, Nggak tapi yang angkatan jelas. 80-an. Iya nih. Oke, nah ini silakan ada yang mau bertanya para pemirsa yang budiman pada sore hari ini. Cuaca cukup sejuk karena diguyur hujan, jadi semoga puasanya bisa bertahan di sisa waktu 1 jam kurang, 1 jam 15 menit lagi lah kira-kira. Ada yang mau bertanya nggak nih kira-kira nih? Udah pada Tapi nanya yang paham serius kali. nih. Mm-mm. Mana? Ya harusnya nanya yang serius, soalnya jangan bercanda-bercanda juga, maksudnya gitu. Nah, eh, balik lagi nih dok, nungguin yang pada mau nanya ya. Ya. Terus balik lagi nih ke ibu menyusui kan tadi kita ngomong tentang ibu hamil aja. Nah Mm-mm. bagi ibu menyusui itu selain tadi makanan yang bernutrisi mungkin ada lagi kiat-kiat atau apa namanya syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh ibu menyusui pada saat dia mau berpuasa gitu ya. Ada lagi nggak Ya, kira-kira untuk ibu yang misalnya menyusui ya? untuk ibu menyusui ini, misalnya dia kalau bisa nih ya untuk ibu menyusui jauh-jauh hari nih, misalnya 1 bulan sebelumnya dia udah persiapan nyetok Oke. ASI, bagusnya dia udah Iya. merah ASI simpan di kulkas ya kan. Kalau simpan di freezer itu bisa tahan 3 bulanan tuh. Nah itu Oh, bisa oke. ya, tapi kalau ini kan nggak nyampe 3 bulan ya. Iya, Pokoknya iya stok lah, betul. jadi sehingga saat jam-jam puasa misalnya dia produksi ASI-nya sedikit, karena namanya orang Mm-mm. menyusui Berpuasa. itu kan butuh cairan, harus minum banyak ya. Kalau pada Iya, saat iya, iya, puasa iya. ternyata produksinya sedikit, dia bisa pakai ASI perahnya gitu ya. Oh, oke. Tapi sebenarnya puasa buat ibu menyusui itu berat juga ya Mas Radit, karena biasanya habis Mm-mm. nyusuin tuh haus dan lapar biasanya. Jadi ya kalau nggak sanggup ditinggalkan saja, dibayar nanti setelah
selesai menyusui gitu. Selesai ya. Nah, Mm-mm. tapi itu tadi kan yang misalkan ada contoh dia kekeh kepingin Mm-mm. puasa meskipun menyusui. Ya boleh Nah, apa tuh? persiapan yang matang. Persiapan yang matang dengan kalau bisa stok ASI perah ya. Terus nanti setiap misalnya habis buka puasa nih dia menyusui, dia langsung perah lagi nyetok. Dia Nyetok buat nyetok lagi. besoknya, Oh, oke, nyetok oke. lagi buat selama puasa gitu. Itu Iya, iya. kalau yang stok ASINya banyak ya, yang produksi ASINya banyak gitu. Ya berarti sebelum masuk bulan Ramadan, ibu menyusui itu sudah harus nyiapin stok susu yang disimpan Iya, eh, sebelum puasa. Nah, ketika iya, puasa itu bisa dikasih ke anaknya, ya toh. Nah, ketika udah iya. buka puasa, maka dia nyetok lagi itu susunya, Iya, kan? itu Asinya. lebih Oke, enak. oke. Jadi tenang lah kita ya kalau ASINya berkurang saat berpuasa ya. Terus ibu menyusui juga harus cukup istirahat juga. Jadi jangan kurang tidur sehingga Hmm. produksi ASINya juga tetap cukup gitu. Oh, orang menyusui juga harus cukup tidur ya untuk bisa Iya, memproduksi ASI cukup yang istirahat. memadai. Itu Oh kalau ya, kecapean juga produksi ASINya bisa terganggu. berkurang. Sama Oh, iya, iya, minum. iya. Jangan lupa juga minum suplemen-suplemen ASI booster ya kan ada dijual Oh, oke. ada yang herbal juga monggo kayak yang dari saran-saran dari nenek moyang kita ya apa sih Hmm. daun bangun-bangun tuh apa daun katuk apa atau Oh, kacang-kacangan yang disangrai itu boleh itu ASI booster sambil diminum juga supaya produksi ASINya tetap banyak gitu. iya kayak apa? Iya, iya, saya jadi ingat tuh dulu apa? Daun 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 katuk. katuk, Iya. daun katuk. Sama kacang hijau ya, bubur kacang hijau juga gitu ya, Ya, Dok ya? boleh. Ya, prinsipnya sih cairan banyak yang mengandung protein tinggi gitu ya. Hmm. Oh, iya, 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 iya. Saya baru 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 ingat tuh bubur kita istri saya dulu makan bubur kacang hijau sama baper banyak makan sayur katuk, sayur bening gitu. Berapa Itu puluh untuk tahun yang untuk buka. lalu tuh. Ya, itulah. Iya, ya, benar, benar, benar. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang udah gabung. Ada Pak Ketua nih, Ketua Das sudah hadir. Ada Dokter Gigi Edi Taher. Ini terima kasih udah datang, Mbak Titi Amalia nih, SPOG nih. Terus kemudian ada Mas Reza, ada juga Ketua Sando SMA 8 tuh Mas Indra. Siap-siap mau menyusui juga tuh Mas Indra katanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Terus ada juga nih Mas Ucan nih. Wah, ini Mas Ucan biasanya punya banyak pertanyaan nih gitu. Oke, terus apa lagi dok? Tip-tip yang penting buat diketahui oleh para ibu hamil apabila dia di bulan Ramadan ini ketika hamil tetap berpuasa. Jadi tadi udah dikasih tahu makanan-makanan bernutrisi. Mungkin ada lagi tips-tips atau kiat-kiat yang perlu diketahui oleh mereka, dok. Silakan. Ya, mungkin istilahnya seperti strategi ya. Kita kalau mau berpuasa saat hamil, ya tergantung juga ya nih hamil trimester keberapa ya. Kalau misalnya trimester pertama kan tadi memang tidak disarankan. Kalau hamilnya Oh, trimester kedua atau ketiga, kita udah tahu nih, oh bulan depan puasa. Ya kita di sebulan atau 2 bulan sebelum puasa kita harus sudah siap mempersiapkan diri ya. Kita lihat ya, berat badan kita ya, ya, sama status nutrisi kita harus normal ya. Kita ya, makan makanan yang sehat sehingga berat badan kita selama kehamilan itu naiknya sesuai ya, peningkatannya ya. sesuai, tidak underweight tapi normal weight istilahnya ya. Karena kalau underweight kita juga nggak boleh puasa juga ya kan. Nah, yang setelah itu kalau mau lebih bagus lagi nih sebelum puasa kita udah menyusun menu makanan yang akan kita makan ya, Oh, oke. menyusun jadi kita tahu nih hari pertama kita buka dengan apa supaya kita jangan panik aduh makan apa ya gitu ya. Kalau kita udah susun kan
kalau misalnya kalau perlu nih mungkin konsultasi dengan ahli gizi ya kan, disusunkan makanan untuk berbuka apa yang sehat dan tidak langsung mengenyangkan sehingga masih bisa makan besar dengan kandungan nutrisi yang cukup ya kan. Kalau kita sudah menyusun menu selama sebulan kan udah bisa menyiapkan lah mungkin ya stok makanannya gitu kan ya. Jadi nggak pusing-pusing lagi dan tercukupi lah selama bulan puasa itu gitu. Terus ya selalu kontrol nih, misalnya seminggu puasa kontrol ke dokternya atau ke bidannya. Kalau ke bidan mungkin hanya bisa mengontrol berat badannya ya, naik atau turun. Kalau turun ya atau tidak naik dalam waktu yang seharusnya naik ya sebaiknya tidak berpuasanya di stop ya. Nah, ya kalau ke dokter kandungan kan di USG janinnya. Sebelum puasa juga sebaiknya kan juga di USG dulu ya, janinnya sesuai nggak pertumbuhannya ya kan. Kalau janinnya lebih kecil dari usia ya jangan puasa kan, justru disuruh makan banyak dia kan, makan yang lebih cukup. Nah setelah seminggu puasa misalnya dicek sesuai nggak misalnya pertumbuhannya tetap bagus ya, atau bahkan dia mungkin agak lebih, persentilnya di atas persentil 50, nah, itu berarti aman, boleh dilanjutkan puasanya gitu. Itu kayaknya Mas Radit. Berarti kalau yang ya yang tadi Mbak Bonti bilang persiapan sebelum puasa bagi ibu hamil, berarti peran dari suami juga penting tuh ya Dek ya, dalam menghadapi persiapan Ramadan apa puasa bagi istrinya ya. Jadi iya, suami harus mencukupi kebutuhan makanannya, kasih uang belanjanya lebih. Enggak, maksudnya dia juga harus bantu ngingetin bikinin menunya apa, ya tentu disiapin dan disediain. Boleh kalau mau bantu masakin. Nah, ya jadi maksud saya di sini nggak cuma si ibu hamil doang yang harus menyiapkan apa yang mau dia penuhin, tapi juga peran si suami, bukan? Iya, betul. Juga nggak kalah strategis gitu loh. Jadi jangan cuman ikut makannya doang, Mas. Ini begitu kan Dok ya, kira-kira ya? Betul, setuju. Iya, benar-benar. Ya, jadi banyak pesannya juga nih buat para suami pada saat dia mempunyai pasangan yang sedang hamil menghadapi bulan puasa. Ya. Jadi dia harus bisa ikut bantu menyiapkan menu-menu tadi yang dokter bilang, hari pertama apa, hari kedua apa, ya kan? Terus dibeli dulu, disimpan dan sebagainya. Kan kira-kira gitu ya Dok ya? Nggak cuma si emaknya doang yang nyiapin makanan itu kan? Si babenya juga, gitu ya maksudnya. Iya benar. Dan jangan menarik ya, itu Mas Adit, jangan ngikutin. Kalau orang yang nggak hamil kan kalau buka puasa kadang-kadang takjilnya kan macam-macam yang manis-manis tuh, dia makan kolak dulu, minum es, misalnya minum es campur, es teler gitu kan ya. Nah habis itu mungkin dia kenyang ya kan, habis taraweh cuman makannya nggak terlalu ya sembarangan lah ya, paling nasi sedikit karena udah kenyang gitu kan ya jangan mengikuti orang-orang lain yang tidak hamil gitu ya, atau orang lain mungkin sengaja puasanya buat menurunkan berat badan sehingga ya udah dia cuman bukanya sekedarnya aja ya kan, cuman yang pokoknya nyari yang enak-enak gitu kan, jangan mengikuti pola makan mereka gitu karena kan mereka tidak memikirkan nutrisi buat janinnya gitu, sedangkan kita harus dipaksa makan yang mencukupi kebutuhan janin sepanjang kita nggak makan nih dari pagi sahur sampai buka puasa, sehingga makanan kita harus diatur gitu, jangan mengikuti yang tidak puasa. Mas Raditnya ini hang. Ini lagi hujan sih di sini jadi. Ya, dengar ya Mas Radit ya tadi ya. Iya, dengar. Ya. Ya artinya si ibu hamil jangan ikut latah
jajan buat buka puasa yang enak-enak doang, tapi juga harus mempertimbangkan bahwa dia sedang berbadan dua, kira-kira kan gitu ya. Iya. Nah, terus kalau sahur cari makanan karbohidratnya yang lambat dicerna. Misalnya kalau yang indeks glikemiknya rendah, seperti kalau nasi itu nasi merah ya. Nasi merah kan lebih lambat, jadi lebih lama kenyangnya, tidak cepat lapar ya. Gulanya juga tidak tinggi, berbeda dengan nasi putih ya. Nah, atau misalnya oatmeal ya. Kalau misalnya roti gandum yang murni gandum gitu ya. Kalau banyak makan nasi putih tuh dia gulanya tinggi, cepat kenyang, tapi nanti dia cepat lapar lagi gitu. Berarti nasi merah tuh recommended ya sebenarnya ya? Ya, nasi merah sama nasi nasi hitam, nasi beras merah, nasi beras hitam. Biasanya tuh tahan lama tuh laparnya. Tuh. Oh gitu. Itu recommended buat ibu hamil ya, kira-kira ya? Iya, sebenarnya tuh bukan hanya recommended buat ibu hamil, buat orang-orang seusia kita nih 40-an ke atas tuh memang lebih bagus nasi hitam atau nasi merah. Gitu. Saya di situ tuh yang di umur 40-an. Kenapa? Saya yang di umur 40-an tadi yang dokter sebut di golongan 40-an. Oh, lebih muda dari saya ya. Iya, saya mah masih muda tuh. Nggak ada tua-tuanya kalau saya mah. Nah, ini ada yang nanya nih, Mbak Kayin Karce nih, yang disarankan untuk Bumil buka puasanya apa, Dok? Ya, kita buka puasanya, takjilnya, pertama-tama misalnya kita makan kurma dulu lah ya, 3 butir misalnya. Air putih ya sesuai sunnah Rasul ya, air putih dan kurma 3 butir. Kemudian makanan kecilnya yang bukan manis-manis tapi memang misalnya lebih banyak mengandung protein ya. Misalnya kalau misalnya dia bingung mau buka pakai apa, mau pakai susu ibu hamil juga boleh gitu. Karena kalau susu ibu hamil itu kan nutrisinya sudah terukur, nutrisinya sudah lengkap, dan dia kalorinya udah sesuai 150 kalori 1 gelas. Itu sudah cukup untuk 1 kali makan camilan buat ibu hamil kan. Kalau ibu hamil disarankannya untuk selama dari buka sampai sahur itu adalah 2 makan besar dan 2 makan kecil. Jadi si susu ibu hamil tuh juga boleh dianggap sebagai camilannya gitu. Bila nggak bisa minum susu ya bisa dipilih sumber makanan yang lain, tapi jangan yang terlalu manis-manis. Yang manisnya cukup tadi dari kurma itu saja gitu. Nah, setelah sholat Isya baru makan besar. Makan besar tapi jangan minum susu lagi gitu ya? Iya, nanti nanti ada camilan lagi nih setelah itu sebelum tidur. Jadi ada camilannya tapi ya dipilih lagi makanan yang bukan yang terlalu manis tapi yang tinggi protein gitu. Berarti kalau makan gorengan memang nggak direkomendasikan, Dok ya? Iya, kalau gorengan kan kalau jumlahnya nggak terlalu banyak ya boleh gitu ya. Tapi kalau terigu itu kan juga sama aja karbohidrat yang ini ya kurang baik juga ya kalau buat nutrisinya ya. Iya. Nah, hanya ada lagi pertanyaan susulan nih. Nanti nextnya mungkin kita cari dokter gizi kita ya biar lebih kompeten menjelaskan jenis makanan apa saja gitu ya. Ini ada yang lagi nanya, ini nanya lagi nih, untuk usia kehamilan trimester pertama boleh ikut puasa nggak, Dok? Oh ya, mungkin ini tadi tidak ikut dari awal ya. Tadi sudah dikatakan trimester pertama tidak disarankan untuk puasa karena biasanya sulit makannya, tidak nafsu makan, mual muntah ya. Dan pada saat trimester pertama itu sedang masa-masa organogenesis atau masa-masa dibentuknya organ-organ tubuh janin. Nah,
Sehingga Oh, dibutuhkan mikronutrien yang cukup, makanan gizi yang cukup gitu. kalau saya dari tadi dokter ngomong trimester itu artinya apa sih dok trimester tuh? Trimester itu 3 bulan. 3 bulan Oh, pertama, ya 3 bulan 3 bulan pertama pertama. jadi dari 4 minggu sampai 12 atau 13 minggu, nah itu Bulan. trimester pertama gitu. Itu dimana Oh, biasanya ibu hamil tuh masih mual, muntah-muntah yang berlebihan dan tidak nafsu iya, makan iya, iya, iya. gitu. Oh, oke. Oh iya, kalau trimester pertama justru problemnya kan orang-orang yang kalau dibilang masih apa nggak enak gitu ya, nggak enak perut, nggak enak Mabok, mulut, mabok, apa dan sebagainya, ngabok lah istilahnya ya. mabok, mabok Oh, sama oke. apa namanya istilahnya orang bilang apa tuh yang ingin sesuatu tuh Anu apa? Iya iya, gue tahu tuh apa? nggak lupa sih jadinya ya. Aduh. Eh, apa namanya tuh? Yang pengen Ya yang Allah, kadang-kadang jangan pengen yang aneh-aneh tuh. Ngidam, ngidam, ya ngidam. ngidam. Ya Mm-mm. ngidam. Iya Iya. iya, benar benar benar. Oh, oke, ya 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 ya. Ini Iya udah tuh jam ngidam katanya. 5, nih kita sampai jam berapa ya Mas Radit? Oh iya nih, ternyata udah jam 5 lewat 6 nih sekarang. Kita sebenarnya jam 5, tapi nggak apa-apa kalau memang ini masih bisa lanjut sedikit lagi. Nah, mungkin sebelum Coba. kita closing, Dok. Ya. Sebelum kita closing, jadi balik lagi diingetin bahwa yang kita omongin sore ini tentang persiapan menghadapi puasa bagi ibu hamil dan juga menghadapi puasa bagi ibu menyusui. Ya, tadi Pak Dr. Bonti udah menceritakan, memaparkan tentang apa-apa aja kiat-kiatnya atau tipsnya, termasuk juga menghadapi puasa itu sendiri dan menu yang disiapkan untuk apabila dia tetap mau berpuasa, gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, Dok, ada nggak closing statement dari Mbak Bonti buat mereka yang hamil, maksud saya ibu hamil maupun ibu menyusui, menghadapi bulan puasa atau menghadapi keinginan dia untuk berpuasa? Kira-kira closing statement dari Ibu Dokter, silakan. Ya, oke, terima kasih. Jadi, pada intinya ibu hamil dan ibu menyusui itu sedang mengemban amanah dari Allah untuk mempersiapkan ya calon khalifah di muka bumi. Jadi apabila ingin berpuasa, tolong diingat baik-baik bahwa kita berkewajiban memenuhi kebutuhan nutrisi bayi kita ya. Kalau ingin berpuasa, persiapkan dengan benar. Seperti tadi yang saya sudah utarakan syarat-syaratnya ya. Berat badan ibu hamil itu normal ya, bukan berat badan yang kurang seperti kurus atau underweight ya. Pertambahan berat badan selama kehamilan normal, berat badan ibu maupun berat badan janinnya maksudnya ya. Jadi selalu kontrol teratur ke dokter dan dipantau berat badannya memang normal ya. Nah, ketiga, dia sanggup memenuhi kebutuhan makannya selama dari buka puasa hingga sahur. Jadi bukan ibu hamil yang tidak nafsu makan, yang sulit makan, dan bukan ibu hamil yang mengidap penyakit-penyakit lain, misal penyerta, misalnya diabetes atau ada yang hipertiroid ya, atau yang punya sakit mah sehingga kalau telat makan itu mual muntah dan tidak bisa makan, asam lambungnya naik. Nah, itu seperti itu disarankan tidak berpuasa. Juga yang untuk sedang trimester pertama juga tidak disarankan berpuasa. Untuk ibu menyusui kalau ingin ingin puasa, dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Disiapkan stok ASI-nya sehingga kalau misalnya saat berpuasa ASI-nya kurang bisa diberikan ASI perahnya ya. Terus tetap sama seperti ibu hamil, nutrisi saat buka sampai sahur dicukupin. Jadi istilahnya cuman hanya memindahkan jam makan saja, tapi jumlah Oh, dan kecukupan nutrisinya harus tetap cukup. Gitu Mas Radit. Ya, teman-teman Masya semua. Allah. Nah, Luar biasa nih. Tapi dok, ini biasanya di injury time minta waktu 1 menit lagi dok. Ini ada pertanyaan yang tadi memang belum ada yang muncul tuh. apa Jadi tuh? olahraga yang pas buat ibu hamil dok. Nah, ini di luar puasa apa nggak Di luar puasa konteks ya. nih?
Iya, Hah? ini memang nggak Di jelas luar pertanyaan. konteks nih. Ntar Berarti nanti di kita, tempat di sesi berikutnya aja olahraga yang ya, buat ibu hamil ya. nanti Hmm. kita jawab di session berikutnya. Oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Dr. Bondi atas pemaparannya, atas waktunya juga. Sungguh sangat bermanfaat apa yang disampaikan sore ini, dan semoga Alhamdulillah. apa yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman yang hadir sore ini. Luar biasa, meskipun nggak sebanyak yang jumlah di GBK kemarin, tapi ya lumayan ada 3.000-an orang yang hadir ini mendengarkan IG Live-nya Dr. Almis Mandel. Kegiatan ini adalah bagian dari program Dr. Almis Mandel Jakarta untuk mengedukasi teman-teman alumni dan publik mengenai kesehatan. Insya Allah kita bisa tetap sehat, panjang umur, dan ketemu lagi dalam program selanjutnya yang nanti akan dibuat oleh Dr. Almis Mandel. Sekali lagi terima kasih Mbak Dr. Bondi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam IG Live ini. Kita jumpa dalam kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan Ya, kekhilafan. sama-sama juga. Selamat berbuka. Sekarang kita, ya, selamat buka puasa juga.